Hati, maksudnya apa? Kok sampai terkena efek sampingnya? Jawabnya hati. Kita berpadu dengan waktu. Kalau hal-hal yang seharusnya sudah diketahui mereka, tapi tidak engkau sampaikan, dan engkau didahului malaikat Israel, maka kamu akan bertanggung jawab pada SWT atas semuanya. Di samping itu, kalau kamu tidak katakan, khususnya mengenai siapa Sohib bin Abdurrahman itu, maka jiwa kamu tidak akan bersih. Walaupun dengan mujahadah tidak akan bersih. Walaupun mujahadah amal swafitiyah yang berfungsi bersihkan hati, akan tetapi kalau mereka mujahadah tidak tahu siapa sang penciptanya, tidak tahu siapa yang mampu menghantarkan kepada Allah SWT, musyawarah hadirin aliyah, maka sia-sia saja. Alhamdulillah, otak saya punya kesepakatan hati saya, dan akan sampaikan mengenai soal-soal yang dialami oleh pengamat daerah. Hari ini akan saya sampaikan. Di antaranya, beliau juga hadir di sini, namanya Kang Abdul Karim. Beliau dulu saat sama masih kecil, beliau abdinya mbahnya masjid, abdi dalam. Beliau Kang Abdul Karim dulu itu biasanya itu kalau ada tamu itu yang menghantarkan unjukan, kadang diutus-utus, itu Bapak Abdul Karim, itu orangnya. Dan beliau itu sudah pulang kan nggak pernah ketemu pada saya, kan itu. Terus beliau mencari saya itu mungkin beberapa kali yang ketemu. Alhamdulillah oleh Allah dipertemukan. Dan saat itu kami berdua ngobrol banyak. Yang akhirnya ada pertanyaan dari beliau. Apa isi pertanyaan itu? Kapan jenengan ada angan-angan? Ngaktifin PSB. Kapan jenengan ada angan-angan di Pembina? Saya agak terkejut. Kemudian saya menjawab, demi Allah, tidak ada sebayangan dalam diri saya. Tidak ada sedikit pun angan-angan dalam diri saya untuk menjadi pembina. Dan itu disaksikan oleh istri sendiri ada di luar pada waktu itu. Bahkan istri saya itu nyaut, apa terus bayai. Begitu kan? Nah ini perlu saya sampaikan biar tidak salah paham. Dan sekarang kebanyakan orang-orang yang belum tahu siapa saya secara mendetail. Mereka menganggap bahwa saya mendirikan PSB mencari untung, kan gitu, mencari kesempatan. Setelah durasi ketiadaan itu, pada kenyataan tidak, demi Allah tidak. Kemudian Kang Karim cerita, saya ditemui Mbah Nyai Umul Wahidin, disuruh mencari bersapi dan disuruh membantu bersapi. Kata lagi, ditembaknya sekitar 3 bulan yang lalu kalau nggak salah. Artinya di sini membantu dalam hal, saya jelaskan, Mbah Nyai tidak menerangkan membantu apa, tapi insya Allah saya terangkan. Kang Karim disuruh membantu saya mengembalikan pengamal
kepada PSB, mengembalikan kepercayaan pengamal kepada Mbak yang sekarang sudah mulai lumpuh. Itu maksudnya. Ada lagi seorang pengamal dari Kendal, namanya Mbak Puni, Mbak Puni. Beliau juga itu banyak. Intinya, sore sapi ngadeg ya sapi. Itu doanya banyak kepada Mbak Puni. Ini juga perlu saya sampaikan. Maksud dari saya dari keyakinan saya pada baik, bukan dari sapinya. Sapi itu siapa? Saya bukan siapa-siapa. Dan saya tadi amat terkejut. Ada getaran yang sangat mengisahkan dada. Demi Allah, saya terkejut. Sampai saya bakal mengatakan, Abai Safi, Abai anak saya waktu itu sama Quran. Saya sangat terkejut sekali. Ada getar-getar yang mengejar hati. Maaf. Janganlah saya diistirahatkan dengan bayi makhluk. Janganlah saya diistirahatkan pada Sayyidina mulai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Saya ada sepantasnya mendapatkan kedudukan itu. Sekarang permasalahannya apa? Apa artinya? Banyak pendapat. Ada yang mengartikan yang selalu mendapat rahmat Allah SWT. Ada yang selalu, ada yang mengatakan wong sing tansah oleh kinasi Allah SWT. Terus kalau gelar seperti itu tidak sepantasnya terapkan pada diri saya siapa? Saya bukan siapa-siapa. Ya. Saya hanya seorang fakir yang bodoh dan gila. Hanya saja kebetulan saya terlahir dari putra beliau Mas Bakti. Tapi kealimannya jauh dengan beliau dibanding bumi dan langit. Walaupun demikian, walaupun saya tidak mampu apa-apa, saya bumi ramai masjid Kota Solo sebagai langitnya. Beliau menyuruh saya, mengutus saya mengaktifkan kembali PSW yang telah lama. Aku akhirnya oleh beliau akan dipaksa. Dan terakhir kali saya putuskan, saya berusaha memberanikan diri untuk mengurus beban yang sangat berat sekali. Beban ini sebenarnya di luar dari kemampuan saya. Tetapi tugas yang harus saya laksanakan, saya harus melaksanakan tugas itu. Oleh karena itu saya mohon bantuan kepada saudara-saudara pengusaha kecil yang masih meyakini Bali sebagai Sunnatullah, yang masih meyakini Bali sebagai pasar zaman. Mohon bantuannya untuk bersama dalam berjalan kafir baru selesai. Dan dalam perjalanan ini saya berpesan, janganlah menyakiti orang lain, janganlah merendahkan orang lain, apalagi memfitnah dan mengucilkan dan menghukum. Saya takut, saya khawatir, jangan-jangan yang kita kucilkan, kita hancurkan, kita seolah kita sembunyikan. Bagaimana kalau yang kita hancurkan, kita anggap lalu, kita anggap jelek, kekasih Allah yang sembunyikan? Kita akan mengalami kerugian yang sangat besar dari berat. Untuk itu, mari kita bekerjasama menunjukkan kebenaran kepada masyarakat bahwa
satu-satunya musyawarah berkata di alam ini adalah bahaya. Dan maaf, saya bicara ini di dalam wakidiyah, di dalam pengawas wakidiyah. Bagi pengawas wakidiyah yang belum menjadi pengawas wakidiyah, monggo, mempunyai keyakinan lain. Dan di sini saya mengatakan kepada orang-orang saudara-saudara yang menjadi pengawas wakidiyah. Itu.